ไปมองมันเดี๋ยวของเข้าตัวหรอก พวกผู้ชายมันข้างหลัง Pagi itu, kawanan gagak tiba-tiba terbang lintasin pasar di Thailand. Dan buat warga sana, itu bukan sekedar burung lewat cari sarapan. Mereka percaya itu tanda kalau kutukan kuno baru aja kebuka. Di sisi lain, seorang wanita bernama Nui lagi berjuang lahiran dibantu dukun beranak. Suasananya udah tegang, ditambah seekor gagak hitam tiba-tiba hinggap di dekat mereka. Wah, udah kayak tamu gak diundang tapi pede banget dateng. Dan pas bayinya lahir, semuanya langsung diem. Karena bayi itu bukan bayi biasa. 9 tahun pun berlalu. Seorang anak cowok bernama Piak kelihatan lagi ngasih makanan ke seorang anak perempuan kecil yang cuma duduk sendirian di pojokan lapak. Mirisnya, anak itu bahkan belum punya nama, kayak akun game yang belum sempat diganti username. Gak lama kemudian, seorang biksu datang dan akhirnya ngasih nama buat anak perempuan itu, yaitu Panor, nama yang punya arti kehormatan dan kemuliaan. Setelah itu, sang biksu juga memberkati Panor dengan seutas tali, seolah pengen melindungi anak itu dari sesuatu yang gak kelihatan. Tetapi... Walaupun Panor udah gede, warga desa tetap nganggap dia pembawa sial. Jadi mau dia ngapa-ngapain, tetap aja salah di mata mereka. Waktu berlalu, Panor yang sekarang udah dewasa kelihatan lagi liatin Pong dari jendela kelasnya pas cowok itu lagi olahraga. Di deket sana ada Cip bareng Amel dan Lita. Tapi suasana langsung berubah pas Aling mulai genit deketin Pong. Maklum, dia emang udah lama naksir. Ngeliat itu, Amel langsung nyuruh Cip jangan kalah saing. Soalnya kalau kelamaan, Pong bisa keburu diambil orang. Udah kayak flash sale, telat dikit langsung habis. Gak lama kemudian, Compu nyamperin Pong sambil bawain minuman. Tapi tiba-tiba, Cip ngejegal kaki cewek itu sampai jatuh di depan Pong. Yah, persaingannya udah mulai brutal. Pong langsung nolongin Compu. Tapi anehnya, seekor tarantula tiba-tiba muncul di wajah Pong. Compu refleks nampar laba-laba itu lalu nginjeknya. Tapi beberapa detik kemudian, tarantula itu malah muncul di leher dan seluruh badan Compu. Cip langsung sadar ada yang gak beres. Soalnya tubuh Compu kelihatan kayak lagi digerayangi laba-laba dari ujung kepala sampai kaki. Sementara Panor dari atas jendela cuma diem ngeliatin semuanya. Gak lama, badan Compu penuh luka garukan. Sampai akhirnya guru datang dan nyuruh Pong bawa dia ke UKS. Sepulang sekolah, Panor balik jualan homok di pasar buat bantu nyambung hidup. Walaupun warga masih sering mandang dia sinis, Panor tetap jalanin semuanya kayak biasa. Di sana, Bibi Yaem sempat nanya cita-citanya. Dan ternyata Panor pengen jadi guru. Gak jauh dari kios itu, Panor ketemu Tawe, murid pindahan yang baru masuk sekolah. Karena belum punya temen, Tawe langsung ngajak Panor foto bareng. Cepet banget akrabnya, kayak baru ketemu tapi vibes tongkrongannya udah cocok. Gak lama kemudian, di gang sebelah ada Piek yang lagi dikeroyok 3 penagih utang karena gak bisa bayar setoran. Panor langsung kaget pas ngeliat Piek kena sabetan pisau. Tapi anehnya, tubuh Piek sama sekali gak luka. Cowok itu kebal kayak pakai cheat. Dan bukannya makasih, Piek malah teriak nyebut Panor sebagai pembunuh. Bikin Taeo langsung bingung sama hubungan mereka berdua. Ternyata dulu, waktu Panor nganter kue ke rumah Piek, ibunya malah ngusir dia karena dianggap pembawa sial. Gak lama setelah itu, ibu Piek muntah darah akibat santet. Panor sempat nyoba nolongin dengan narik keluar kiriman ilmu hitam itu dari tubuhnya. Tapi apesnya, ayah Piek keburu datang dan langsung nuduh Panor jadi penyebab kematian istrinya. Sejak saat itu, Piek nyimpen dendam besar ke Panor. Setelah dengar cerita itu, Taeo akhirnya ngerti keadaan Panor dan berusaha nenangin dia. Bahkan, Taeo juga bantu Panor pas dia ngalamin datang bulan untuk pertama kalinya. Sweet sih, akhirnya ada juga yang peduli sama dia. Malam harinya, ibu Panor yang udah depresi berat nyiapin ritual buat ngakhirin hidupnya sendiri. Dia ngerasa hidupnya hancur sejak melahirkan anak yang dianggap bawa kutukan.
Tapi untungnya Panor nyium aroma dupa dari bawah dan langsung lari buat nyegah ibunya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, pas Panor tidur, dia tiba-tiba ngalamin mimpi aneh. Di mimpinya, muncul sosok pria misterius dengan tato besar di dadanya. Gak lama kemudian, Panor ngeliat sebuah petilasan tua. Dan di tempat itu, dia sadar kalau tato yang ada di sana sama persis kayak tato milik ibunya. Tapi yang paling bikin dia kaget, ibunya ternyata juga ada di dalam ritual tersebut. Kayak nyimpen rahasia besar yang selama ini gak pernah Panor tahu. Keesokan paginya, Panor pergi ke desa naik perahu. Tapi suasana di sana langsung rame karena warga nemuin mayat dengan tato misterius yang sama kayak di mimpi Panor. Dan anehnya lagi, Panor malah langsung dituduh jadi pembunuh. Ya, tiap ada masalah, ujung-ujungnya dia lagi yang disalahin. Tawew yang ngeliat semua itu makin bingung sama rahasia kelam desa tersebut. Akhirnya, Panor cerita kalau warga udah benci dia sejak lahir karena dia dipercaya muncul bersamaan sama lepasnya kutukan. Dia juga nyeritain mimpi tentang pria bertato yang ternyata sama persis kayak mayat tadi. Tapi pas lagi serius ngobrol, Panor malah sadar kalau dia lagi datang bulan untuk pertama kali. Bikin suasana awkward dikit, untung ada Tawew yang langsung ngajak dia pulang dan bantuin nyiapin pembalut. Setelah itu, Tawew pergi ke apotik buat beli obat. Di sana dia sempat ketemu ayahnya yang kerja sebagai polisi. Tapi pas buru-buru jalan, Tawew nggak sengaja nabrak seseorang. Dan langsung kaget pas ngeliat tato di tubuh orang itu sama persis kayak gambar yang dibuat Panor. Tawew langsung pengen buru-buru balik buat ngasih tahu Panor. Tapi pas masuk ke gang rumahnya, dia mulai ngerasa ada yang aneh sama tubuhnya. Dan beberapa detik kemudian, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Ngeliat Tawew tiba-tiba kejang, Panor langsung panik dan nyoba nolongin dia. Tapi yang terjadi ini bukan penyakit biasa. Kayak ada santet yang lagi nyerang tubuh Tawew secara brutal. Gak lama, polisi yang lewat dengar suara teriakan dan langsung datang ke lokasi. Ayah Tawew langsung hancur pas ngelihat anak satu-satunya udah gak bernyawa. Akhirnya jenazah Tawew dibawa buat diotopsi. Tapi dokter bilang kematiannya penuh kejanggalan. Gak masuk akal secara medis. Karena ada di tempat kejadian, Panor sempat ditahan polisi. Tapi ayah Tawew akhirnya ngelepasin dia karena nggak ada bukti kalau Panor pembunuh anaknya. Malam itu, Panor pulang dari kantor polisi. Tapi ibunya kelihatan makin gelisah. Soalnya, sehari sebelumnya, Nual baru inget kalau dia pernah dapat surat dari ketua sekte. Isi surat itu bilang, setelah umur Panor genap 17 tahun, dia harus siap dijadiin tumbal. Keesokan paginya, semua orang di pasar langsung salah fokus ngelihat perubahan Panor. Sekarang dia kelihatan jauh lebih cantik dan menawan. Make up sama skincare-nya bener-bener ngangkat aura. Warga sampai bingung, ini Panor apa habis glow up pakai paket sultan? Gak lama kemudian, Panor nyimpen bunga di meja Tawew. Setelah itu dia cuma duduk diem. Masih belum bisa nerima kehilangan sahabat pertamanya. Pas jam istirahat, Pong datang nyamperin Panor sambil ngegoda kalau dia suka sama cewek itu. Dan ya, Panor langsung salah tingkah dibuatnya. Sementara dari kejauhan, Chip diem-diem nguping obrolan mereka berdua. Malam harinya, Panor ngajak Pong ke kuil tua di belakang desa buat nyari jawaban soal mimpi aneh yang terus menghantuinya. Dan pas mereka masuk lebih dalam ke kuil itu, Panor langsung kaget ngeliat sebuah patung dengan tato yang sama persis kayak yang ada di mimpinya. Tapi ternyata Pong nemenin Panor ke kuil itu cuma karena permintaan Chip. Chip sengaja nyuruh Pong buat ngebuktiin sesuatu. Begitu tahu kenyataannya, Panor langsung kecewa dan milih pergi dari tempat itu.
Tapi suasana tiba-tiba berubah bahaya pas beberapa anak buah Chip langsung ngejar Panor ke dalam area kuil. Mereka mulai nyudutin Panor dan nyoba ngelakuin hal gak senonoh ke cewek itu. Untung aja Piek datang tepat waktu dan langsung nyelamatin Panor dari situasi itu. Setelah kejadian itu, Piek ngajak Panor pulang naik perahu. Di tengah perjalanan, Piek akhirnya ngaku kalau dia sempat ngintip rencana Chip sama Pong yang sengaja ngejebak Panor di kuil. Piek cuma bilang satu hal ke Panor, jadi orang jangan terlalu polos, biar gak gampang dibodohin. Waduh, nasihatnya nusuk juga tuh. Dan besok paginya di sekolah, Panor akhirnya mutusin buat balas dendam. Dan percaya deh, cara dia ngebalesnya bener-bener bikin satu sekolah geger. Sepulang sekolah, Panor langsung pergi ke kuil buat nemuin biksu. Dengan muka penuh rasa bersalah, dia ngaku kalau dirinya udah ngelakuin dosa. Tapi tanpa Panor sadar, Piek diem-diem terus ngikutin kemanapun dia pergi. Kayak bodyguard freelance yang gak pernah disuruh tapi selalu muncul. Sementara itu, Chip, Lita, dan temen-temennya malah datang ke rumah dukun sesat. Dan tujuan mereka cuma satu, nyantet Panor. Malam itu, Panor mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. Suasananya mendadak dingin, sunyi, dan bikin merinding. Dari balik sudut gelap rumah, tiba-tiba muncul patung terkutuk kiriman si dukun. Bentuknya serem banget, dan benda itu perlahan bergerak mendekati Panor. Kayak ada sesuatu yang emang sengaja dikirim buat ngebunuh dia malam itu juga. Pas ngeliat santetnya berhasil dihancurin, si dukun langsung murka. Mukanya aja udah kayak orang kalah judi seminggu full. Kali ini dia mutusin buat nyerang Panor langsung dari dalam. Semua mantra hitam yang dia punya mulai dipakai. Cuma buat satu tujuan, masuk dan nguasain tubuh Panor. Untung aja, Pak Tri datang tepat waktu dan nyelamatin Panor dari teror si dukun sesat itu. Tapi beberapa detik kemudian, suasana malah jadi makin kacau pas Nual keluar rumah karena denger teriakan. Tiba-tiba aja, Pak Tri langsung jambak rambut Nual sambil marah besar. Dia bilang, bahkan buat jagain anak titipan aja Nual gak becus. Dan di situ, rahasia besar akhirnya kebongkar. Pak Tri ngaku, kalau dulu ibunya Panor dibayar 2 juta bat sama sekte buat melahirkan anak iblis. Jadi selama ini, Panor emang udah dijadiin bagian dari ritual mereka sejak lahir. Panor langsung gak percaya. Dia gak nyangka, ibu yang paling dia sayang ternyata nyimpen rahasia sekelam itu. Sekarang, tugas Nual dianggap udah selesai. Dan giliran Panor yang bakal dijadiin budak sekte berikutnya. Tapi di luar dugaan, Nual malah milih ngelindungin anaknya sendiri. Dan pas Panor ngeliat dada Pak Tri, dia langsung kaget. Karena tato di tubuh Pak Tri ternyata sama persis kayak yang muncul di semua mimpi buruknya. Setelah itu, Panor sama Nual langsung kabur naik perahu menuju desa. Tapi di tengah perjalanan, kawanan gagak tiba-tiba datang lagi dan langsung nyerang mereka brutal dari segala arah. Mereka berdua mati-matian bertahan sambil terus jalan di tengah hujan serangan burung itu. Chaos banget, kayak lagi dikeroyok satu server. Untungnya, di ujung desa ada Bibi Yam yang langsung bantu mereka pakai jimat pelindung supaya bisa selamat sampai tujuan.
Tapi pas nyampe di desa, kondisi Nual udah parah banget. Nafasnya mulai lemah. Dan di momen terakhirnya, dia akhirnya ngaku kalau selama ini dia sebenarnya sangat sayang sama Panor. Sayangnya, takdir gak ngasih mereka banyak waktu. Satu jam kemudian, polisi akhirnya datang ke rumah Panor setelah banyak warga ngelapor kalau Panor adalah anak iblis hasil ritual sekte sesat. Dan pas rumah itu diperiksa, mereka langsung nemuin berbagai sajian ritual sampai mayat bayi mengerikan yang disimpan di sana. Seketika, suasana langsung berubah kacau. Rahasia kelam yang selama ini ditutupin, akhirnya mulai kebongkar satu persatu. Keesokan paginya, Bibi Yam akhirnya ngasih tahu fakta yang selama ini disembunyiin. Ternyata Nual adalah adiknya sendiri. Dia dulu milih jadi budak sekte karena dijanjikan uang dalam jumlah besar. Dan tugasnya cuma satu, melahirkan lalu membesarkan Panor sampai umur 17 tahun. Panor langsung diem dengar semua kenyataan itu. Hidup yang selama ini dia jalanin ternyata cuma bagian dari ritual mengerikan. Tapi tiba-tiba kawanan gagak mulai berdatangan ke rumah Bibi Yam. Ternyata semua teror itu adalah santet kiriman pamantri buat Panor. Dia emang gak pernah berhenti ngejar cewek itu. Untungnya Bibi Yam sadar lebih dulu dan langsung gunain ilmu pelindung buat nangkal santet tersebut. Kalau telat sedikit aja, kemungkinan Panor udah tamat. Di tempat lain, Pie akhirnya nanya langsung ke biksu soal kematian ibunya 10 tahun lalu. Dan disitulah dia baru sadar, Panor ternyata bukan pembunuh ibunya. Penyebab sebenarnya adalah ramuan dari dukun desa sebelah yang dibeli ayah Pie. Ramuan itu ternyata beracun dan bikin ibunya tewas mengenaskan. Pie langsung hancur pas tahu selama ini dia udah salah benci orang. Sementara itu, Panor sekarang udah gak mau diem lagi. Semua rasa sakit dan hinaan yang dia tahan bertahun-tahun mulai berubah jadi dendam. Di sisi lain, Pong dan Cip baru aja selesai berduaan. Pong mulai ngerasa aksi mereka ngerundung Panor udah kelewatan. Tapi Cip malah ngeluarin botol berisi darah anjing hitam yang dipercaya bisa jadi penangkal sihir kalau Panor nyerang mereka. Wah, fix. Mereka juga mulai takut sekarang. Malam itu, Cip langsung kaget pas ngelihat Panor tiba-tiba udah berdiri di dalam kamarnya. Tanpa banyak ngomong, Panor langsung mulai gunain ilmu hitamnya ke Cip. Arwah dukun Tot langsung ngejambak rambut Cip sampai pitak dan kepalanya penuh darah. Cip cuma bisa teriak histeris nahan sakit. Di sisi lain, Pong buru-buru nemuin pamantri buat minta bantuan melet seseorang. Belum sempat nerima permintaan Pong, tiba-tiba suara tokek bunyi dari dalam rumah. Pak Tri langsung sadar kalau ada sesuatu yang gak beres. Dan dugaannya benar. Panor ternyata datang malam itu buat balas dendam. Pong yang penasaran coba ngintip keluar rumah. Tapi tiba-tiba dia langsung kaget pas Cip muncul di belakangnya dengan kepala penuh darah. Sementara itu, Panor udah kehilangan belas kasihan. Malam itu, dia berniat ngehabisin mereka berdua dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, satpam sama kepala sekolah mulai nyium bau busuk dari dalam aula. Pas pintunya dibuka, mereka langsung kaget ngelihat 4 mayat mengenaskan di sana. Dan korban-korbannya ternyata Am, Lita, Lek, dan Oat. Polisi yang dapat laporan itu langsung ngajak Piek buat nyari pamantri. Tapi pas mereka sampai di lokasi, yang ada di depan mata mereka malah jauh lebih mengerikan.
Polisi akhirnya lanjut nyelidikin rumah Pak Tri. Dan di sana, Piek nemuin 2 mayat dengan kondisi mengenaskan. Pong sama Cip tewas dengan tangan terikat. Bikin polisi makin yakin kalau ini jelas bukan pembunuhan biasa. Keesokan harinya, warga desa langsung ngadain ritual tolak bala buat ngusir malapetaka dari desa mereka. Tapi pas semua orang lagi makan bareng dengan santainya, tiba-tiba Pak Maun muntah hebat. Dan pas dilihat, isi makanan yang dia telan ternyata potongan kulit bertato milik Pak Mantri. Auto satu desa langsung panik. Di tengah ritual itu, Panor tiba-tiba muncul sambil membawa benda keramat. Di momen itu, dia keinget lagi sama foto lama saat dirinya dibuang sama ayahnya sendiri. Dan sejak saat itu, semua rasa sakit yang dia pendam berubah jadi dendam. Sekarang, Panor udah berhasil ngebales semua orang yang dulu pernah nyiksa dan ngerundung dia. Piek sempet nyoba ngehentiin Panor, tapi semuanya udah terlambat. Panor udah terlalu sakit hati buat mundur. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang berhasil nangkal sihir Panor. Dan ternyata orang itu adalah kepala sekolah mereka sendiri. Lebih gilanya lagi, kepala sekolah itu ternyata bagian dari pengikut sekte sesat tersebut. Dia langsung nyantet Piek cuma lewat satu sentuhan di bagian tubuhnya. Seketika, tubuh Piek langsung kesiksa dari dalam. Dan kepala sekolah ngancam Panor. Kalau dia nggak nurut, Piek bakal mati perlahan. Karena udah nggak punya pilihan lain, Panor akhirnya nyerah dan dibawa paksa sama para pengikut sekte buat dijadiin tumbal. Sementara itu, kondisi Piek makin parah. Perutnya terus membengkak akibat kutukan santet. Sampai akhirnya dia dibawa ke kuil buat diobatin sama biksu. Dan untuk pertama kalinya, Mae Krati, dukun wanita dari sekte itu, akhirnya datang ke kuil buat bantu nyelamatin Piek. Kayaknya kali ini dia mulai milih buat ngelawan sektenya sendiri. Aku nak gerak. Aku nak buka bawah. Mei langsung sadar kalau santet di tubuh Piek bukan ilmu hitam biasa. Kutukan itu levelnya udah tinggi banget dan bisa ngebunuh Piek kapan aja. Sementara di tempat lain, Panor yang udah pasrah mulai diikat sama para pengikut sekte. Mereka kemudian nyiapin Panor buat memulai ritual tumbal yang selama ini direncanain. Kita balik ke Mei yang tiba-tiba dapat penglihatan gaib. Dari situ, dia sadar kalau abu dari janin iblis ternyata bisa jadi penawar kutukan. Mei langsung minta izin ke biksu buat ngambil sedikit abu itu, lalu masukin ke mulut Piek. Dan gila sih, efeknya langsung kerasa saat itu juga. Piek yang tadinya sekarat langsung pulih dan buru-buru pergi ke tempat ritual buat nyelamatin Panor. Sementara di petilasan ritual, para pengikut sekte malah kelihatan seneng lihat Panor yang terus disiksa di tengah upacara sesat itu. Pas nyadar polisi udah dateng, semua warga yang ikut ritual langsung kabur berhamburan. Suasananya langsung kaos total. Di tengah kekacauan itu, kepala sekolah yang udah haus kekuasaan mulai manggil kawanan gagak hitam buat nyerang polisi. Dan bener aja, burung-burung itu langsung bikin semua orang panik ketakutan. Tapi dari kejauhan, Mae ternyata udah siap ngebakar sisa abu janin iblis. Dan pas abu itu dibakar, sihir kepala sekolah langsung patah. Kawanan gagak yang tadi brutal mendadak jatuh mati satu persatu. Ngerasa ritualnya mulai gagal, kepala sekolah langsung nempelin kepala patung mistis ke tubuh Panor supaya kekuatan gaibnya pindah sepenuhnya. Di saat yang sama, Pie akhirnya datang dan langsung mukul kepala sekolah pakai balok kayu. Tapi anehnya, orang itu masih kuat banget sampai mereka berdua akhirnya berantem brutal. Tapi tiba-tiba, tangan kepala sekolah malah kebakar sendiri akibat energi gaib yang gak terkendali. Ngeliat kesempatan itu, Pie akhirnya gercep ngelepas ikatan Panor lalu ngajak dia kabur dari tempat terkutuk itu.
Pas mereka hampir kabur, kepala sekolah itu tiba-tiba berhasil nangkep Piek dan ngancem bakal ngebunuh dia saat itu juga. Tapi demi ngakhirin semua teror ini, Piek malah nyuruh Panor nusuk mereka berdua sekaligus pakai bilah bambu tajam, supaya kepala sekolah itu ikut mati bareng dia. Dan ya, itu jadi keputusan paling berat yang pernah Panor ambil. Setelah semuanya berakhir, Panor akhirnya balikin kepala patung mistis itu ke tempat asalnya. Dia sadar, kekuatan gaib yang selama ini ada di dalam dirinya bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki manusia biasa. Dan untuk pertama kalinya, Panor milih buat ngelepas semuanya. Saat kekuatan gaib itu akhirnya kembali ke tempat asalnya, semua hal buruk yang pernah Panor alami, penderitaan, perundungan, sampai semua kejadian berdarah itu perlahan ikut menghilang, seolah semuanya cuma mimpi panjang yang kelam. Keesokan harinya, Piek masih terbaring koma di rumah sakit. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi dia masih bertahan. Sementara itu, Panor sudah kembali ke rumahnya. Tapi ada yang berbeda. Dia nggak lagi ingat siapa dirinya atau apa yang pernah dia lewati. Semua ingatannya hilang, seperti kosong total. Sekarang, satu-satunya orang yang masih tersisa dalam hidupnya hanyalah Piek. Meski bahkan dia pun belum tentu dia kenali lagi. Dan begitu saja, semuanya berakhir. Tamat.